Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, saya akan membahas sebuah materi yang berisikan tentang kemuliaan di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia karena berkaitan dengan para nabi dan rasul. Di antaranya, Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan dari surga pada bulan Muharram. Lalu diselamatkannya Nabi Allah Ibrahim dari api. Lalu diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Lalu di dalam bulan Muharram pula kita ingat sebagai hari di mana hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang hijrah tidak lepas dari peran dari para sahabat bahkan Rasul sendiri, yaitu di mana para sahabat pada saat itu mereka diincar, mereka diancam, bahkan dibunuh oleh kafir Quraisy. Sehingga para sahabat pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera hijrah ke suatu tempat yang lebih aman. Akan tetapi Rasulullah SAW belum mengizinkan mereka untuk segera hijrah. Karena apa? Karena belum turun yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Ketika perintah Allah telah turun kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW segera memerintahkan kepada kaum muslimin Mekah untuk segera hijrah ke Madinah. Pada malam harinya, Rasulullah SAW hendak hijrah bersama Abu Bakar. Rasulullah sendiri berpesan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk menempati tempat tidurnya. Untungnya Sayyidina Ali adalah pemuda yang sangat soleh. Seandainya Sayyidina Ali membangkang ataupun pemuda yang nakal, pasti akan mengatakan, "Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuan." Itu contohnya. Saya kan belum kawin. Akan tetapi Sayyidina Ali adalah pemuda yang sangat soleh, sehingga beliau mengatakan, "Biar jiwa dan ragaku, aku siap untuk mengorbankan diriku untuk agamaku." Masya Allah. Hijrahlah Sayyidina Abu Bakar beserta Rasulullah menuju Madinah, tanpa ketahuan sedikit pun dari kafir Quraisy. Sedangkan kafir Quraisy sedang mengelilingi rumah Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini semua adalah mukjizat dari sendiri dari Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam tengah perjalanan, para kafir Quraisy pun mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW beserta Abu Bakar telah kabur. Akhirnya mereka pun menyusul Rasulullah SAW beserta Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah sendiri dan Abu Bakar mengharuskan mereka untuk bersembunyi di Gua Sur. Abu Bakar mengatakan pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, biar hamba sendiri yang masuk untuk membersihkan keadaan Gua Sur, untuk memastikan bahwasanya tidak ada binatang yang berbahaya untuk kita." Ketika masuk sedang membersihkan, dan benar saja ada kalajengking yang menggigit tangan Abu Bakar. Akan tetapi Abu Bakar tidak membicarakannya kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena takut mengganggu pikiran Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gua telah aman, Gua Sur telah aman, sudah steril ya Rasulullah, ayo kita masuk." Akhirnya Rasulullah istirahat, Abu Bakar yang menjaga. Selang beberapa saat, karena Abu Bakar tidak bisa menahan rasa sakit yang digigit oleh kalajengking, akhirnya Abu Bakar meneteskan air mata mengenai anggota tubuh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW pun terbangun dari tidurnya, mengetahui bahwasanya Abu Bakar telah menangis, mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau takut dikejar oleh kafir Quraisy?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah engkau bersedih ketika engkau meninggalkan kota tinggalmu, yaitu kota Mekah?" "Tidak ya Rasulullah." "Lalu mengapa ya Abu Bakar?" "Komen dong, komen, like and subscribe." Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tanganku telah digigit oleh kalajengking Arab ya Rasulullah." Akhirnya kata Rasulullah, "Mana lihat?" Diludahi tangan Abu Bakar, sembuh seketika itu pula. Akhirnya
Menunggu selang beberapa saat, datanglah kafir Quraisy di depan Gua Sur. Mereka melihat bahwasanya Gua Sur itu ditutupi oleh jaring laba-laba, sehingga mereka menyangka bahwasanya Gua Sur belum dimasuki oleh seorang pun. Masya Allah. Maka kafir Quraisy pun pergi dari Gua Sur. Melihat situasi sudah aman, akhirnya Rasulullah beserta Abu Bakar pun pergi menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah beserta Abu Bakar disambut oleh penduduk Madinah dengan syair yang begitu indah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Mereka bersyukur akan datangnya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah diumpamakan sebagai bulan purnama yang menerangi kegelapan, yang menerangi kejahatan, yang menerangi kebatilan. Seandainya tidak ada Rasulullah, pasti alam semesta ini tidak diciptakan. Seandainya tidak ada Rasulullah, pasti kita dalam kesesatan. Maka kita wajib bersyukur dengan adanya Rasulullah SAW. Sesampainya Rasulullah di Madinah, ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah, Rasulullah tidak mengurus rumahnya. Rasulullah tidak membuat pasar. Rasulullah tidak membuat jalan terlebih dahulu. Akan tetapi Rasulullah SAW menanamkan akhlak di dalam hati kaum muslimin. Akhlak yaitu mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, sehingga mereka saling membantu satu sama lain, yang dinamakan ukhuwatul islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Yang namanya persaudaraan Islam, ketika teman dalam kesulitan kita bantu. Bahkan Rasulullah mengajarkan untuk mencintai saudara kita lebih daripada diri kita sendiri. Sebagaimana dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma tuhibbu li nafsihi. Tidak dipercaya iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Masya Allah. Sebegitu besarnya cinta Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang begitu mulia. Terkadang kita melihat tetangga kita yang sedang dalam kesenangan, kita yang merasa kesulitan karena merasa iri. Tetangga kita beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga kita beli kompor, kita yang kepanasan. Tetangga kita yang beli mobil, kita yang panas dingin. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah untuk jikalau tetangga kita, saudara kita dalam kesenangan, kita wajib ikut senang. Jikalau tetangga kita dalam kesulitan, dalam kesedihan, kita wajib ikut sedih, yaitu kita ikut dalam membantu saudara kita. Masya Allah. Jadi kesimpulan dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah di mana para sahabat terus bersabar, terus mempertahankan keimanan mereka, terus memperkokoh iman mereka, walaupun dihadapi dengan bahaya yang begitu besar, bahkan ancaman, bahkan dibunuh oleh kafir Quraisy. Lalu yang kedua adalah berhijrah dari yang tidak baik menuju yang baik, dari yang belum baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang lebih istimewa. Di sini kita mengajarkan bahwasanya yuk kita hijrah. Dari yang belum bisa ngaji, ayo belajar ngaji. Dari yang belum mau ngaji di majelis, ayo kita ngaji di majelis ilmu, di majelis Rasulullah. Lalu yang ketiga, Rasulullah mengajarkan kita untuk mempererat tali silaturahmi. Jikalau saudara kita, saudara sesama seiman dalam kesulitan, kita wajib membantu. Bahkan saudara kita yang bukan non muslim, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membantu. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah selalu membantu nenek-nenek seorang Yahudi. Nenek-nenek ini orang Yahudi. Lantas mengapa Rasulullah membantu? Karena nenek-nenek tersebut masih dalam hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui hidayah mana yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala.
boleh jadi orang Yahudi yang tadinya pembangkang, bahkan ingin membunuh Rasulullah seperti Sayyidina Umar, menjadi orang yang paling taat, bahkan dikubur di samping kuburannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula kita selalu dalam mempertahankan keimanan kita walaupun di era globalisasi ini, di dalam era teknologi ini, kita selalu mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selalu kita untuk mempertahankan tali silaturahmi kita terhadap saudara kita. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk kita, wabil khusus kepada Al-Fakir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.